Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca text file. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menulis sebuah file teks. Sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara membaca file TXT. Sama seperti sebelumnya, saya juga akan memberikan 3 cara membaca file TXT. Oke, ini saya matikan. Kemudian ini adalah cara yang pertama. Pertama-tama kita bikin dulu variabelnya dim myText sama dengan cara pertama adalah menggunakan my, kemudian komputer, file system, kemudian read all text seperti ini. Kemudian kita tulis targetnya. Kita akan tuliskan latihan.txt. Ini adalah cara pertama untuk membaca file txt. Oke, langsung saja kita tampilkan dengan message box, kemudian my text. Sekarang kita coba jalankan. Kemudian kita apply pada button 7. Oke, rekan-rekan bisa melihat inilah output dari file latihan.txt. Oke, sekarang kita beralih pada cara kedua. Kita bikin variabelnya. Kita menggunakan io, kemudian file, kemudian read all text. Oke, sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan read all text. Kemudian ini kita masukkan nama filenya latihan.txt. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita apply pada button 7 ini. Hasilnya sama saja. Rekan-rekan semuanya, di dalam io file ada metode bernama readLines. Coba kita cek, di sini ada readLines. Ketika kita menggunakan readLines, maka output dari variabel berupa array. Readline ini membaca baris demi baris. Jadi kita harus melakukan perulangan untuk membaca tiap baris dari file latihan.txt. Kita bisa menggunakan for each. Kita bikin variabelnya semisal line in myText. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita tampilkan dengan message box dan ini adalah line. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini adalah line pertama. Kemudian kita oke, ini adalah line kedua. Kita oke lagi, ini adalah line keempat, dan seterusnya. Jadi, read line ini ketika kita ingin membaca baris demi baris. Dan read all text ini digunakan untuk membaca semua data di dalam sebuah file. Cara ketiga adalah dengan menggunakan stream reader. Sekarang kita praktekkan. Kita gunakan using, kemudian kita bikin sebuah variabel. Di sini saya menggunakan sr as stream reader, kemudian sama dengan new stream reader, kemudian kita tuliskan nama filenya. Semisal nama filenya adalah latihan.txt. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan di sini message box sama dengan sr.read to end. Oke, di sini rekan-rekan semuanya, ini untuk membaca semua dari atas sampai end. Kalau di dalam metode sebelumnya menggunakan read all text ataupun read lines, jika menggunakan stream reader, kita bisa menggunakan read to end. Oke, sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Kita klik pada button 7, maka rekan-rekan bisa melihat kita telah sukses untuk mendapatkan teks dari latihan.txt. Kemudian di dalam stream reader ada metode bernama readline. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini readline. Readline ini juga untuk membaca baris demi baris. Jadi kita bisa melakukan perulangan untuk mendapatkan baris demi baris. Tapi untuk perulangannya sedikit berbeda. Karena rekan-rekan semuanya ketika kita menampilkan sr kemudian titik readline, kemudian kita tambahkan lagi semisal di sini. Oke. Di sini sebenarnya ini merupakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi nanti kita tidak bisa menggunakan for each. Coba ini kita jalankan. Kita klik, maka rekan-rekan semuanya ini adalah mengeksekusi pada baris ini. Kemudian kita oke lagi, maka message box ini adalah kode pada baris yang kedua. Kemudian kita oke lagi, maka ini adalah baris yang ini. Kemudian kita oke lagi, maka dia mengeksekusi baris yang ini. Jadi kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan while ataupun do while. Tapi kali ini saya akan menggunakan while. Kemudian ini saya kasih true.
Kemudian kita akan lakukan message box di sini sr.readline. Seperti ini rekan-rekan semuanya. Tetapi ketika kita menggunakan cara seperti ini, while ini akan berulang-ulang, tidak akan menemui batas akhir. Sekarang coba kita jalankan. Oke, kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ini adalah baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan ketika line-nya sudah habis, maka dia akan selalu menampilkan message box dan tidak pernah akan habis. Jadi di sini kita bisa set, kita akan melakukan sedikit modifikasi. Di sini kita akan membuat variabel dim line sama dengan sr.readline seperti ini. Kemudian di sini kita handle ketika if line is nothing seperti ini ya. Jadi ketika line-nya ini sudah kosong atau sr.readline-nya ini kosong, maka kita akan lakukan exit while. Oke, seperti ini. Akan tetapi jika line-nya ini tidak kosong atau tidak nothing, maka kita bisa menampilkan message box. Kemudian kita tampilkan line. Jadi rekan-rekan semuanya, ketika kita ingin menampilkan read line, maka di dalam blok using ini kita jangan sampai menuliskan multiple sr.readline. Jadi kita simpan dulu ke dalam variabel dan di sini saya menggunakan variabel line. Oke, bisa difahami rekan-rekan semuanya? Jadi di sini kita membuat sebuah variabel untuk menyimpan data sr.readline karena kita tidak bisa menuliskan multiple kode sr.readline karena kalau kita menuliskan multiple sr.readline maka ini akan berpindah ke baris selanjutnya. Kemudian di sini kita cek apakah line ini isi atau tidak. Kalau isi maka dia akan menampilkan message box. Tetapi kalau nothing atau alias kosong maka dia akan exit while. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Sekarang kita coba start. Kemudian kita jalankan. Oke, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan ketika habis maka while ini akan exit while. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara membaca sebuah file di dalam VB.NET. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca dan menulis pada file .csv. Terus pantengin channel ini karena kami akan berikan tips-tips seputar VB.NET. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.